Nah, ulama itu siapa? Pewaris para nabi. NU itu pewaris para nabi. Loh, ini enggak NU ya enggak ada loh. NU itu begini, ngeterno banyu guling itu biasa. Jadi makanya NU itu enggak tegang. NU itu riang gembira. Kenapa ya? Ya NU itu ya riang gembira. Ini Banser ini. Ini kalau boleh ketawa kok ini. Tapi sama Yai Marsudi kan nggak boleh ini ketawa. Kalau ketawa diambil seragamnya. Jadi gini loh ini NU, ciri khasnya seperti ini. Itu. Jadi NU itu ciri khasnya memang udah seperti ini. Jadi ndak serius-serius amat itu ndak. Makanya kita ini kadang dianggap nggak serius. Beragama itu nggak serius dianggap. Yang lain Allahu Akbar. NU cuman Allahu Akbar. Ya udah serius ya. Yang lain itu kalau takbir itu Allah. NU ya cuman Allah Akbar. Lu itu NU. Ini yang kita mesti paham. Makanya NU itu sering dianggap tidak serius. Yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar. NU bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eng, NU. NU. Ini ora NU ora ono. Lah itu. Makanya orang kalau ngelihat NU itu enggak detil tenan, mesti pangling lihat NU itu. Iki Islam asli apa ora gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini kita punya organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Ini organisasi yang bacanya susah. Baca NU itu susah kalau bukan orang NU. Pokoknya kalau bukan orang NU itu suruh memahami NU itu susah. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ya begini ini bentuknya. Iya. Ya gini nih, ini NU itu begini nih. Alim-alim tapi ya sarungnya ya begini. Pecinya ya hitam-hitam gitu. Jadi makanya NU ini susah dipahami. Dari dulu sampai hari ini orang memahami NU itu susah. Susah memahami NU itu tidak mudah. Karena apa? NU ini
punya tanggung jawab berhadapan langsung dengan orang yang belajar Islam dari generasi yang sangat jauh dengan Rasulullah. Tanggung jawab NU. Kenapa? Karena NU itu Nahdlatul Ulama. Nah, ulama itu siapa? Pewaris para nabi. NU itu pewaris para nabi. Loh, ini ndak NU ya ndak ada loh. NU itu begini, ngeterno banyu guling itu biasa. Jadi makanya NU itu ndak tegang. NU itu riang gembira. Iya. Kenapa ya? Ya NU itu ya riang gembira. Ini Banser ini. Ini kalau boleh ketawa kok ini. Tapi sama Yai Marsudi kan nggak boleh ini ketawa. Kalau ketawa diambil seragamnya. Jadi gini loh ini NU, ciri khasnya seperti ini. Itu. Jadi NU itu ciri khasnya memang udah seperti ini. Jadi ndak serius-serius amat itu ndak. Makanya kita ini kadang dianggap nggak serius. Beragama itu nggak serius dianggap. Yang lain Allahu Akbar. NU cuman Allahu Akbar. Ya udah serius ya. Yang lain itu kalau takbir itu Allah. NU ya cuman Allah Akbar. Lu itu NU. Ini yang kita mesti paham. Makanya NU itu sering dianggap nggak serius. Yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar. NU ya isa Allahu Akbar, Allahu Akbar. NU. Ini ora NU ora ono. Lah itu. Makanya orang kalau ngelihat NU itu ndak detail tenan, mesti pangling lihat NU itu. Iki Islam asli apa ora gitu. Kalau lihat yang lain itu dengan mudah, oh ini soleh. Ini pasti orang baik ini dalam beragama karena jubahnya bagus. Batu ireng. Orang sekira, oh bagus ini. Cingkrang. Kiai ku ora ono sing ora serius blas. Ada kutut ini. Lah ini jadi kita ini sedang membicarakan diri sendiri. Agar malam hari ini seandainya ada orang bukan NU, ini paham karo NU. Gitu loh, dia paham. Jadi biar nggak diolok-olok, ya. Jadi biar nggak diolok-olok, dan biar juga mereka nggak kaget. Biar orang-orang itu juga nggak kaget dengan NU. Wong NU itu ndablek. Oh ya NU. Biar tidak kaget, karena orang ini mesti terkaget-kaget kalau lihat NU. Sampai peneliti Belanda itu bingung NU apa. Saking bingungnya sampai kesimpulannya itu nggak masuk akal. Jadi santri itu cirinya sudah ada, kalau kamu di Indonesia ketemu dengan orang dengan model ini
Ya inilah, NU itu kan sudah tahu selalu pakai wasilah. Lah kok pakai mic nggak ada wasilahnya ini? Malam hari ini, wong NU itu selalu pakai wasilah, ada penghubungnya. Ini makanya ya mati, jangan kaget, sudah tidak usah heran ini. Jadi inilah resiko tanpa wasilah itu. Makanya deh, ini biar orang itu tidak kaget. Saya ini sering didatangi orang karena kaget lihat NU itu. Ya, oleh Belanda diteliti gagal. Sampai ada yang meneliti cuman dengan 3 terminologi: santri, priayi, abangan. Santri itu ya cirine itu gak ilok tenan itu. Priayi itu pekerja. Ya, pekerja termasuk ya orang-orang intelektual yang bekerja sama Belanda. Ini abangan itu ya rojo dan teman-temannya. Nah, ini santri itu ya ketone miring, sarunge nglinting, mambu rokok, gudiken. Ini santri. Dan yang mengatakan itu adalah orang Belanda namanya Cisnuk Gurugronje. Senuk Gurugronje ini hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Masuk ke Indonesia menyamar bernama Syekh Abdul Ghaffar. Ulama dia. Belanda. Ulama dia. Alim, Al-Qur'an hafal. Tapi ulamanya nakiroh. Ini ulamanya nakiroh. Jadi ulamanya enggak makrifat. Karena tak punya yakhsyallah. Nanti tak jelaskan panjang, jam 1 lah. Lah itu orang menjadi bingung. Jadi ini kekuatan dianggap sebagai sebuah kekuatan yang terpisah dari Arab. Dianggap terpisah. Seolah-olah yang di sini ini nggak ada hubungannya sama Islam yang di sana. Penampilannya seperti ini. Ya. Tapi ketika orang-orang ini kalau sudah marah, yang namanya santri itu kalau sudah marah, dulu Belanda bangkrut gara-gara santri marah. Iya, namanya Pangeran Dipo, santri marah bangkrut. Zaman segitu 2 juta gulden habis, 200.000 tentara terbaik Belanda mati di sini. Akhirnya ya sudah deh, kayaknya semua pengen baik. Akhirnya sudah jangan perang lagi sama santri, mati kita katanya. Disekolahkan aja santri itu, sekolahkan. Maka ada yang namanya Van de Venter, anggota Volkskrant Belanda, mengusulkan agar orang Indonesia ini disekolahkan. Lahirlah namanya politik etis karena disetujui Ratu Wilhelmina. Nah, yang lain mau sekolah, kayaknya asik sekolah di Belanda. Santri nggak mau. Apa ini sekolah di Belanda? Rusak kita nanti, udah nggak usah sekolah sana. Kita sekolah model yang ada aja. Karena kalau mengikuti Belanda nanti kita jadi kayak Belanda. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda sama dengan Belanda. Dan perlawanannya basic, perlawanan kebudayaan. Belanda pakai jas, santri pakai baju. Belanda pakai celana, kita pakai sarung. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Nah, santrinya akhirnya Belandanya pusing, akhirnya ikut. Santri akhirnya pakai baju biasa, pakai surjan. Pengikut Belanda pakai belangkon. Santrinya pusing akhirnya. Loh, kok mirip kayak kita juga. Akhirnya Belandanya pakai sarung, akhirnya kok mirip juga. Akhirnya sendalnya ganti, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu. Akhirnya santrinya udah deh pakai sendal kayu, tapi pentolnya satu aja gitu. Nah itu maka ada santri Bakia. Akhirnya ini disekolahkan nggak mau, bikin sekolahan sendiri. Sama Belanda akhirnya dikejar-kejar kemana-mana. Lah santri lari ke kampung, salah satunya sampai Citangkolo ini. Santri ke kampung-kampung akhirnya, maka karena perlawanannya kebudayaan dengan
Belanda. Maka jangan salahkan kalau sekarang kekuatan santri ada di desa, dan kita nggak perlu malu menjadi santri yang kekuatannya ada di desa. Nggak perlu malu, karena ini adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tidak ikut Belanda. Jadi bangga saya jadi santri di kampung-kampung. Nah, setelah itu Belanda melihat, wah ini lumayan lah bangsa ini, santri ini udah hilang katanya. Begitu dipikir hilang, Belanda suka-suka aja masuk lagi. Nah, begitu Belanda masuk lagi, ternyata santri ini nggak mati. Santri tetap melakukan perlawanan. Dengan cara apa? Dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Ketika orang-orang yang disekolahkan Belanda ini pulang, masuk kembali ke Indonesia, menggagas yang namanya nation state atau negara bangsa. Karena waktu di Belanda itu baca bukunya Ernest Renan yang berjudul What is the Nation. Nah, santri mis mumet di opo gitu. What is the nation? Apa itu sebuah bangsa? Nah, kita menamakan bangsa Indonesia. Nah, santri datang. Ternyata apa? Punya gagasan yang sama. Santri yang selama ini belajar di Mekah, belajar di Arab, ternyata punya gagasan yang sama. Yang sini yang lulusan Belanda berbicara tentang bangsa, yang santri juga berbicara tentang bangsa, dan lebih ekstrim karena hubbul waton minal iman. Nah, yang Belanda nggak pernah membayangkan tiba-tiba lulusan Belanda dan lulusan pesantren gabung jadi satu, membangun bangsa. Nah, Belandanya kaget. Makanya kalau kok tadi siji, begitu jadi satu, ternyata berencana membangun sebuah negara lah. Ketika berencana membangun sebuah negara, Belanda kaget, Eropa kaget, loh kok iso bangun bangsa. Trennya berbeda. Yang di Arab trennya adalah satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Yang di Eropa pecah puluhan negara. Loh kok yang di sini malah berbeda-beda bangsa, trennya akan bersatu dalam satu negara. Ini aneh ini. Pakai Pancasila. Loh kok iso terima ke Pancasila? Yang lulusan Belanda dan lulusan pesantren bersepakat dengan Pancasila. Cuman pada akhirnya memang terjadi gesekan. Terjadi gesekan di mana Pancasila ini tidak diterima oleh beberapa kalangan. Ada yang pengen lebih formal menambahkan 7 kata dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, dalam situasi kalut seperti itu, penyelamatnya siapa? NU. Karena Bung Karno menyatakan, saya nggak bisa lagi memikir Pancasila kalau ditolak oleh kaum muslimin, mumpung ada kiai yang pinter. Datang aja deh ke Kiai Hasyim. Maka Kiai Wahid datang ke Tebuireng mempertanyakan apakah Pancasila ini sudah betul secara syar'i. Akhirnya Kiai Hasyim, ya karena ini keputusan penting, nah aku tak istikharah. Istikharahnya apa? Puasa 3 hari, mengatamkan Fatihah. Sekali Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 350 kali. Terus malamnya istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Makanya sampai ndak usah ragu dengan NU. Ndak usah khawatir lah. Lah Kiai Hasyim kenapa jadi rujukan ulama? Karena Kiai Hasyim pulang dari Mekah itu hafal Kutubus Sittah. Buktinya apa? Mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu mensyaratkan hafal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi sampai nggak usah ragu dengan NU, apalagi kalau yang nyerang pakai hadis 1. Kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Apa aja persoalan hadisnya itu. Persis kayak kunci Inggris. Buka apa aja. Itu jadi tidak usah khawatir sama NU.
Nah, malam-malam istikharah seperti itu, paginya udah hapus saja 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Lah orang kaget, ini sama Belanda ekstrimnya begitu, ketika berbicara bangsa toleransinya luar biasa. Ya saya apa no NU ini, mana orang nggak ngerti. Lah itu, nah makanya semenjak itu NU sudah tidak pernah lagi mempersoalkan Pancasila, karena keputusan Mbah Hasyim itu pasti keputusan yang disandarkan kepada istikharah, dan istikharah itu pasti urusannya dengan Allah. Udah rampung. Nah orang pada kaget lagi. Nah situasi genting, tiba-tiba negara ini dalam situasi genting, NU keluar dengan resolusi jihad. Tuh, ini apa? Wis hilang tak kira wis mati kok metu meneh. Keluar lagi dengan sebuah seruan perang dengan sekutu. Lah, akhirnya sekutunya mati sekalinya pasukan Gurkha kalah itu ya di Surabaya itu. Nah, terus berjalan. Oh ini. Tiba-tiba pemilu pemenang ketiga. Wah, iki mau ngopo tuh kok rantai-rantai iki jadi. Nah, tiba-tiba orang yang anti sikapnya Kiai Hasyim dengan Piagam Jakarta tetap ngotot, akhirnya mereka bikin perlawanan kepada negara, berontak sana berontak sini atas nama Islam. Nah, dalam situasi itu NU menjadi sangat berat. Kenapa? NU sedang berbicara tentang bangsa. Kenapa? Karena urusan agamanya NU sudah selesai di pesantrennya masing-masing, ngaji tetap NU sudah selesai. Pancasila sudah final, dan Pancasila dirongrong atas nama agama. Bangsa dalam keadaan terancam. NU ngambil sikap, Bung Karno ngambil sikap. Nah disitulah kemudian yang ngomong bangsa waktu itu salah satunya adalah PKI ngomong bangsa, Bung Karno ngomong bangsa. Lah NU ngomong bangsa, lah sama-sama ngomong bangsa, ya akhirnya mungkin kalau sekarang NU itu dibully habis. Sekarang kalau seandainya itu NU pasti dibully habis karena berkawan dengan PKI dalam Nasakom. Ya berkawan, kenapa? Karena PKI juga ngomong bangsa. Lah urusan agama sudah beres. Gitu loh. Itu ngomong bangsa. Itu karena ngomong bangsa. Lah tetapi begitu tahun 65 itu 65 begitu PKI-nya melawan memberontak pada Indonesia, yang nabrak pertama kali siapa? NU. Jadi kalaupun NU itu kucing pun kalau ngomong bangsa teman. Jadi di situ tahun 65 bukan apa-apa. Kenapa kemudian ada Nasakom? Ya karena semuanya sedang berbicara bangsa, karena waktu itu ancaman bangsa adalah dari radikal-radikal kanan. Sudah akhirnya bangsa selamat lah. Tapi selamatnya bangsa Indonesia jatuh ke tangan Pak Harto, dan Pak Harto mau tidak mau merapikan kondisi bangsa, bikin fusi partai. Nah ketika Pak Harto bikin fusi partai, NU ditaruh di P3, Partai Persatuan Pembangunan waktu itu. Nah, PDI ditaruh di PDI, Golkar punyanya Pak Harto. Nah NU ditaruh di P3 di dalam musuh-musuhnya itu. Nah, akhirnya kemudian sikut-sikutan di dalam, dan NU dianggap sebagai sesuatu yang besar yang harus dilemahkan. Makanya kemudian NU itu waktu itu kiainya cuma dianggap kayak daun salam. Kalau masak sayur asem nggak sedep kalau nggak ada daun salam, begitu mateng daun salamnya dibuang duluan. Nah dalam situasi seperti itu Pak Harto kemudian merapikan kondisi politik dengan kembali kepada asas tunggal Pancasila. Lah NU udah terlanjur jengkel sama Pak Harto. Makanya kemudian seolah-olah NU itu mau ngelawan Pak Harto. Tapi Pak Harto nggak bisa disalahkan karena situasinya sangat pelik. Maka memberlakukan asas tunggal Pancasila. Nah, memberlakukan asas tunggal Pancasila ini sebuah dilema yang kalau tidak hati-hati bisa keliru memaknai. Apa?
Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Urusan Pak Harto itu kan urusan 5 tahunan. Makanya kemudian waktu itu untungnya sudah ada Gus Dur, tokoh muda. Gus Dur melihat situasi seperti itu, maka Gus Dur mengumpulkan seluruh ulama untuk membicarakan bagaimana apa kebutuhan bangsa. Nah, kebutuhannya adalah Pancasila. Maka Kiai Ahmad Siddiq merumuskan ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Nah, akhirnya NU jadi. Pak Harto sendiri udah panik waktu itu mengganti M. Yusuf dengan Benny Murdani, Katolik. Itu yang kemudian jadi kampanye di Ciamis. Benny Murdani naik masjid pakai sepatu kayak gitu. Nah, termasuk waktu itu bikin CSIS. Nah, dalam situasi kayak gitu ternyata NU punya sikap yang antik, bisa membedakan antara kebutuhan bangsa dan negara dan bisa membedakan antara kebutuhan politik Pak Harto. Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara, maka Pancasila diterima sebagai asas tunggal. Akan tetapi perlawanan dengan Pak Harto tetap jalan terus dengan tidak kemana-mana tapi berada di mana. Lu permainan canggih lah. Pak Harto terus rumangsa, waduh kalah saya mainan sama NU. Pancasila sebagai kebutuhan bangsa diterima, tapi ngelawan saya jalan terus. Akhirnya selamat NU lah. Yang dorong agar NU anti asas tunggal Pancasila, waktu itu didorong dari belakang gini, numplang NU. Begitu NU terima Pancasila, ibaratnya orang didorong buang badan, yang dorong kejelungup. Siapa? DITI, Jateng DIY wilayah 7, panglimanya Dullah Sungkar. Akhirnya begitu kejelungup dia dibawa lari oleh kelompok politik ke Pakistan. Dia lari bawa muridnya namanya Pak Asyir bawa muridnya namanya Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Oh, kok sithik ngaji ini rada dawa kok sithik. Biar Mbak Vivi juga istirahat sebentar. Ya. Lu akhirnya Pak Harto, udah deh, daripada aku pusing ngikuti permainannya NU, bangsanya diterima, tapi urusan politiknya jalan terus, maka kemudian Pak Harto nyuruh Mbak Tutut untuk ikut Gus Dur. Udah deh, ikuti Gus Dur kemanapun biar tahu buntutnya kemana, tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Maka Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur, naik NU. Lah itulah makanya kemudian Mbak Tutut kemana-mana memberikan barokah lewat bantuan pondok-pondok pesantren. Lah kenapa? Karena naik kendaraan itu bayar. Jadi kalau sebelum dikalahkan secara politik, memberi uang kepada NU itu suap, riswah, itu haram. Tapi begitu Pak Harto kalah dan Mbak Tutut ikut naik kendaraannya NU, namanya naik kendaraan itu bayar, itu namanya ujroh dan itu halal. Wah, itu politik kelas tinggi. Nah, akhirnya kemudian Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur. Lah Gus Dur cerita waktu itu ke saya sambil ngantuk-ngantuk cerita lah, karena Mbak Tutut naik bis saya nyopir, Mbak Tutut cuma tidur aja, saya capek. Akhirnya ketika Mbak Tutut ketiduran, saya parkir di tepi halte. Nah, saya naikkan penumpang. Nah, Mbak Tutut kaget karena yang naik adalah anaknya Bung Karno. Ternyata Bu Mega naik satu bis. Akhirnya di belakang cakar-cakaran berdua. Tak tinggal tidur, kata Gus Dur. Tak tinggal tidur karena saya tidur, maka yang berdua cakar-cakaran. Nah, meledaklah peristiwa 27 Juli tahun 96. Nah, karena dua singa anaknya ini sudah capek berkelahi cakar-cakaran, ya yang ngomong singa yang jadi presiden. Lah akhirnya itulah kemudian Gus Dur jadi presiden. Orang tambah kaget lagi, loh kok yang jadi presiden NU apa gitu. NU itu apa kok tambah besar sampai jadi presiden. Dan ketika jadi presiden nggak masuk akal. Kenapa? Nggak bisa jalan, nggak bisa lihat. Kok bisa jadi presiden? Ini keajaiban dunia. Jadi itu hanya terjadi di NU. Makanya jangan malu jadi orang NU. Ketua pengurus besar kita pernah jadi presiden. Nah ini loh yang kemudian kita ini sering dianggap, loh iki apa tuh NU itu?
Dan kalau diolok-olok NU itu seolah-olah malah sengaja. Lihat toh, sholawatan dibilang musyrik, dibilang bid'ah. Ditemu bahkan sampai go gendera. Orang ini stres. NU lho apa dilokno bukan tamat-tamat ditemu. Kuburan dimusyrikan, sekarang kuburan tambah rame. Sarkup tambah banyak. Kuburan tambah rame. Akik musyrik tambah akian kabeh tambah rame. Lha itu makanya kalau orang enggak ngerti NU itu kasihan. Lha sekarang organisasi terbesar NU di dunia ini, organisasi terbesar itu Nahdlatul Ulama. Isinya ya pesek-pesek begini. Lah itu NU. Jadi orang enggak usah, orang kalau nggak ngerti NU kaget. Sekarang coba kalian tanya, mana ada organisasi segede ini? Nah inilah NU. Lah kenapa sih? Yang sekti itu apanya sih sebenarnya? Yang sekti itu namanya itu loh. Jadi yang sekti dari NU itu namanya ini memang nggak terlalu keren nama ini. Jadi memang Nahdlatul Ulama ini kira keren belas itu. Kenapa? Karena ulama itu kalau di kampung, kalau di Jawa kiai, kalau di sini ajengan. Lah ajengan atau kiai itu kadang yang ngutang rokok barang. Ini yang bikin nggak keren. Yang lain kan salafi, keren semua namanya. Saya makanya kalau ada pertemuan dengan orang-orang yang bukan NU itu minder saya. Kok namanya itu nggak keren sama sekali dulu itu, tapi begitu sekarang ternyata nama paling keren itu Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena nama yang paling jujur itu NU. Yang lain itu pakai digede-gedekan. Kayak berdoa pakai nangis-nangis gitulah karena itu kan. Gitu ibaratnya. Nah kalau NU itu kan apa adanya ya wis lah. Kenapa sih namanya Nahdlatul Ulama? Ya karena kita ini cuman muridnya ulama. Kita ini cuman muridnya ulama. Orang Ciamis ini cuman muridnya ulama. Orang Banjar sekarang yang gini nih muridnya ulama. Kenapa? Loh yang bawa Islam itu Rasulullah itu di Mekah sana. Nah, Rasulullah itu punya murid. Muridnya Rasulullah itu namanya siapa? Sahabat itu jelas itu. Sahabat itu murid Rasul, ketemu Rasul. Itu murid Rasulullah namanya sahabat. Nah, orang yang ketemu sahabat gak ketemu Rasulullah, murid sahabat itu namanya tabi'in. Lah, tabi'in itu punya murid namanya tabi'ut. Bukan ashabus sahabah, bukan ashabus bukan, tapi tabi'in, pengikut. Nah, muridnya tabi'in itu tabi'in. Nah, muridnya tabi'in. Terus kalau dari kepangkatan itu loh, terus kita ini terus namanya apa? Lah ya wis tabi'ut. Ada panjang. Dari ya Marsudi ya siapa? Moen ini muridnya ulama cuman. Wong kita kan ketemu siapa? Ketemu pewaris para nabi al-ulama warasatul anbiya. Jadi nah ketemu cuman pewarisnya ulama aja. Saya misalnya ketemu kiai-kiai. Beliau ketemu kiai, muridnya kiai-kiai di sini, nanti ketemu itu ternyata muridnya Kiai Hasyim. Kiai Hasyim Asy'ari. Saya misalnya ya diulangi diajari bapak saya murid-murid dari Langitan, murid-murid dari Tebuhi Irang, gurunya dari Mbah Hasyim juga. Lah Mbah Hasyim itu juga muridnya Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari ini di Jombang sana juga muridnya Mbah Khalil. Lah Mbah Asy'ari ini ya cuman muridnya Mbah Khairon atau Mbah Gareng. Mbah Asy'ari, Mbah Khairon muridnya Mbah Abdul Wahid Salatiga. Muridnya Mbah Abdul Halim. Beliau muridnya Mbah Sufyan
Mbah Sofyan muridnya Mbah Jabar muridnya Mbah Abdurrahman Sambulasem, muridnya Mbah Abdul Halim Benowo, beliau muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo murid Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel, Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syed Jumadil Kubro, muridnya Syed Muhammad, muridnya Syed Ahmad Jalaluddin Cempo, muridnya Syed Abdul Malik, murid Syed Alawi Amil Fakih, murid Syed Ahmad Sokib Mirbat. Itu muridnya Syed Ali Khalil Qasam, murid Syed Alwi, murid Syed Muhammad, murid Syed Alwi, murid Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Syed Isa Naqib, murid Syed Ubaidillah, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Uraidi, murid Syed Ja'far Shodiq, murid Syed Bakir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.